What the fuck is this? Mark. Hai guys, kembali lagi di V-Channel. Di video kali ini aku akan membahas salah satu film yang berjudul Till Death 2021. Film ini menceritakan tentang Emma yang harus bertahan hidup menghadapi pembunuh bayaran yang disewa oleh almarhum suaminya sendiri di sebuah tempat terpencil dengan cuaca dingin yang cukup ekstrim. Gimana guys, penasaran sama filmnya? Kalau gitu nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja menuju ke pembahasan alur ceritanya. Di awal scene memperlihatkan seorang wanita bernama Emma. Dia terlihat sedih lantaran baru saja memilih mengakhiri hubungan dengan pria selingkuhannya, yaitu Tom. Tom. I'm sorry. Sebenarnya Emma sendiri telah menikah dengan seorang pria yang bernama Mark. Ia adalah seorang pengacara kotor yang hanya mementingkan materi. Bagaimana tidak? Emma yang saat itu mengetahui berkas dirinya yang dulu pernah menjadi korban perampokan oleh seorang pria bernama Bobby tergeletak begitu saja di atas meja kerja suaminya. Ketika Emma bertanya untuk apa berkas-berkas itu, si Mark secara terang-terangan berkata jika si pelaku telah mendapatkan bebas bersyaratnya. Emma yang tahu jika itu ulah suaminya, tentu saja kesal. Emma tidak habis pikir, bagaimana bisa suaminya membantu membebaskan pelaku yang dulu hampir saja membunuhnya. Tapi di sini, Mark dengan santai mengatakan jika ia tidak ingin tinggal di tempat kecil dan memakai setelan murah seperti dulu. Mark juga menambahkan jika ia lebih menyukai orang lain yang melakukan pekerjaan kotor untuknya. Di sini terlihat jelas bagaimana buruknya sifat Mark. Mungkin itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa si Emma memutuskan berselingkuh dari suaminya. Malam harinya, untuk merayakan hari jadi pernikahan, Mark memberi istrinya sebuah hadiah. Biasanya sih untuk orang-orang berduit seperti mereka, hadiah yang dikasih untuk orang tersayang pasti kayak berlian dan sejenisnya. Tapi sayangnya, Emma justru mendapat sebuah kalung yang terbuat dari baja yang katanya dibuat spesial oleh suaminya sendiri. Setelah itu, Emma dibawa ke rumah danau yang berada di daerah terpencil dalam keadaan mata tertutup. Kesan romantis terlihat pada dekorasi rumah yang terdapat banyak sekali lilin serta kelopak bunga di sepanjang kakinya melangkah. Hingga tibalah Emma di sebuah kamar yang ternyata di sana sudah ada Mark yang menunggu kedatangannya. Took you long enough. Di sini, Mark sempat mengatakan sebuah permintaan maaf mengenai hubungan mereka yang sempat memburuk cukup lama. Mark juga meminta maaf karena selama ini telah menjadi suami yang buruk untuk Emma. Mereka berdua kemudian lanjut ke tahap mantap-mantap. Namun, keesokan paginya, What the fuck is this? Mark. Mark tewas bunuh diri dengan sengaja memborgol tangan Emma bersamanya. Di tengah rasa takut dan terkejutnya, Emma kemudian mencari cara agar bisa melepas borgol yang mengikatnya dengan mayat sang suami. Saat itu ia melihat ponsel dan berniat meminta bantuan. Sialnya, ponsel itu sama sekali tidak bisa digunakan. Pistol yang hendak ia gunakan untuk memutus rantai borgol bahkan tidak berguna sama sekali lantaran kehabisan peluru.
Rupanya, Mark telah merencanakan semuanya dan tidak ingin Emma pergi dari tempat itu. Terbukti dengan adanya ponsel milik Emma yang ia rusak dengan cara menaruhnya ke dalam vas bunga berisi air. Yes. No, 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 no. Beruntung, saat itu Emma berhasil menemukan kunci mobil yang sengaja disembunyikan Mark sebelum meninggal. Emma lalu kembali menyeret mayat suaminya menuju mobil yang berada di luar rumah dengan cuaca dingin yang cukup ekstrim. Sialnya, ketika sudah sampai, Emma justru mendapati bensin mobil yang telah sengaja dikosongkan oleh suaminya. Di saat Emma bertanya-tanya kenapa Mark melakukan semua ini, ia dikejutkan oleh suara Mark di sela lagu yang terputar di mobil tersebut. Di rekaman itu, Mark mengatakan jika Emma harusnya berlutut di kakinya setelah apa yang dilakukan Mark selama ini terhadapnya. Tanpa dirinya, Emma bukanlah apa-apa dan hanyalah fotografer gagal yang tidak memiliki uang sekaligus harapan. Mark juga menyebutkan jika alasannya bunuh diri lantaran sudah muak dengan perselingkuhan istrinya. Emma yang kesal kemudian kembali masuk ke dalam untuk mencuci wajahnya yang dipenuhi oleh cipratan darah. Saat itu Emma berulang kali berusaha melepas kalung pemberian suami gilanya, tapi sayangnya kalung itu susah sekali untuk dilepas. No. No. Emma kemudian kembali mencari cara untuk melepas borgol di tangannya dengan cara menyeret mayat suaminya ke sana kemari. Sayangnya, ia sama sekali tidak menemukan benda tajam satupun di rumah itu. Di titik terlelahnya, Emma yang kesal hanya bisa mengomeli mayat suaminya dengan mengatainya munafik. Emma bahkan tidak bisa menghitung lagi berapa kali ia harus mencuci noda lipstik dan juga manik-manik dari kemeja suaminya yang saat itu didapat dari wanita lain. Adegan lalu beralih. Emma yang memiliki trauma masa lalu dengan seorang pelaku yang merampok dan menyakitinya dulu, tiba-tiba mendengar suara ketukan pintu dan mengira jika itu adalah si pelaku. Ternyata perkiraannya salah. Pria yang mengetuk pintu itu adalah Tom, yang merupakan selingkuhan Emma. Rupanya sebelum melakukan bunuh diri, Mark telah mengiriminya sebuah pesan untuk datang ke tempat itu. Tom tentu saja terkejut mendapati atasannya yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Emma lalu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan menyuruh Tom segera menghubungi polisi. Namun, ketika Tom akan mengambil ponselnya yang sedang dicharger di dalam mobil, mereka berdua melihat ada sebuah mobil yang mendekat. Melihat keadaan Emma saat itu, Tom segera menyuruh Emma mengunci pintu dan menyuruhnya untuk tidak membukakan pintu pada siapapun selain dirinya. Emma yang memiliki firasat buruk tentu saja merasa khawatir. Dan benar saja, rupanya orang yang datang saat itu adalah Bobby, si pelaku yang dulu pernah merampok sekaligus menyakiti Emma yang telah sengaja dibebaskan suaminya dari hukuman penjara. Bobby datang bersama rekannya yang bernama Jimmy dan langsung menusuk Tom berulang kali hingga tewas. Untungnya saat itu Emma telah bersembunyi di saat mereka menerobos masuk ke dalam rumah. Menyadari bahaya yang akan menimpanya, Emma segera keluar sembari menyeret mayat suami gilanya melalui pintu belakang dan berhasil menemukan sebuah alat di gudang yang kemudian segera ia gunakan untuk memotong tangan suaminya. Namun, tidak lama kemudian, untungnya Emma segera sembunyi, dan Jimmy yang kaget melihat sesosok mayat di sana segera berlari keluar buat ngasih tahu si Bobby. Bobby segera membuka penutup itu, dan untungnya Emma telah pindah tempat persembunyian sebelum mereka kembali datang. Bobby sangat terkejut ketika mengenali jika mayat itu adalah Mark, orang yang menyewanya untuk menghabisi Emma. Di sini,
Jimmy yang memang penakut dan gampang panik, menyarankan Bobby untuk segera pergi dari tempat itu dan membatalkan niatnya untuk membunuh Emma dengan alasan orang yang menyuruh mereka telah tewas. Tapi Bobby bersikeras dan tetap ingin membuka berangkas milik Mark yang mereka yakini di dalamnya terdapat sebuah berlian dan hanya Emma yang mengetahui nomor kombinasi dari berangkas tersebut. Tentu saja Emma mendengar semuanya dari bawah sana dalam keadaan tubuh menggigil kedinginan. Ia tidak menyangka jika suami gilanya seniat itu untuk membunuhnya, sampai-sampai harus menyewa pembunuh bayaran seperti mereka. Singkat cerita, Emma yang saat itu berniat kabur menggunakan mobil berhasil menemukan bahan bakar dan segera mengisinya. Apesnya saat itu Bobby tiba-tiba masuk dan Emma pun segera bersembunyi. Bobby merusak ban mobil dengan pisau, dan Emma buru-buru keluar dari sana. Di saat itu, Emma sempat kaget ketika melihat Jimmy yang berada di luar, sembari menyeret-nyeret mayat suaminya. Emma kemudian menemukan pintu lain tepat di belakangnya dan memilih bersembunyi di dalam sana. Tetapi untungnya bunyi alarm mobil dapat mengecoh mereka untuk pergi. Ketika mereka kembali masuk ke dalam rumah, keduanya justru mendapati sepatu Tom yang telah hilang. Mereka langsung menyimpulkan jika Emma pasti masih berada di sekitar rumah itu. Keduanya lalu memutuskan berpencar untuk mencarinya. Dan saat itu, Bobby yang hampir saja menemukannya di loteng, mendapat serangan lebih dulu dari Emma hingga jatuh pingsan. Emma segera mengambil kunci mobil dan langsung memukul Jimmy ketika melihatnya datang, lalu setelah itu mengurungnya di sebuah ruangan. Emma berlari menuju mobil, namun sayangnya Bobby yang telah sadar berhasil menyusul dan menangkapnya. Saat itu, Emma berhasil menghubungi polisi dan membuat Jimmy yang panik berulang kali memperingati Bobby untuk segera pergi. Sayangnya, tempat yang cukup terpencil membuat Bobby tidak takut sama sekali. Ia sangat yakin jika para polisi itu akan membutuhkan waktu lama untuk sampai di tempat itu. Singkat waktu, Emma yang tadinya pingsan akibat mendapat tendangan dari Bobby, akhirnya sadar dan lagi-lagi mendapati dirinya kembali terborgol bersama mayat suaminya. Bobby yang sedari tadi menginginkan nomor kombinasi dari berangkas tersebut, akhirnya setuju ketika Emma berjanji akan memberitahu setelah borgolnya dilepas. Tetapi, setelah berangkas itu telah berhasil dibuka, Bobby justru hanya mendapati sebuah tulisan yang mengatakan jika berliannya berada dekat di hati Emma. Mereka langsung mengerti jika yang dimaksud adalah kalung yang dipakai Emma. Berlian itu pasti tersimpan di sana. Sayangnya, suami Emma sengaja mendesain kalung itu agar tidak bisa dibuka kembali, karena memang itulah tujuannya. Mark menginginkan agar Jimmy dan Bobby mengambil kalung itu dengan cara memotong leher Emma. Bobby yang langsung paham segera merebut pistol dari saku celana Jimmy dan menembak Emma saat itu juga. Karena pistol itu tidak memiliki peluru, Bobby segera menyambar pisau di dekatnya dan berniat memotong kepala Emma saat itu juga. Beruntung, Jimmy saat itu menghalangi dan membuat Bobby tidak sengaja membunuhnya. Kematian Jimmy membuat Bobby menyalahkan Emma, dan akhirnya terjadilah perkelahian yang tak seimbang antara mereka berdua. Untuk kesekian kalinya, Emma berhasil sampai di mobil dan sempat menabrak Bobby yang masih terborgol bersama mayat Mark. Sayangnya, salju yang licin membuat mobil yang ia kendarai tergelincir dan menabrak sebagian rumah hingga membuatnya pingsan.
Saat itu, Bobby buru-buru menghampiri, tapi untungnya Emma telah sadar dan sudah tidak ada di dalam mobil. Karena kaki Emma terluka, jadi dia tidak bisa berjalan dan hanya bisa merangkak perlahan di atas dinginnya es. Sementara itu, di belakang sana, Bobby yang berusaha mengejar juga terlihat kesulitan karena tangannya masih terborgol bersama mayat Mark. Biarpun begitu, Bobby tetap bisa menangkap Emma dan langsung mencekiknya sekuat tenaga. Beruntung, Emma berhasil selamat setelah mencabut pisau itu dan menusukkannya pada Bobby. Tetapi, retakan es membuat mereka akhirnya jatuh ke dalam air danau yang sangat dingin. Beban tubuh Mark tentu saja membuat Bobby semakin tenggelam jauh ke dasar air. Biarpun begitu, ia tidak ingin melepaskan Emma begitu saja dan bersikeras menenggelamkannya juga. Untungnya, Emma berhasil melepaskan diri dengan menusukkan pisau tepat di bagian mata kirinya. Walaupun Emma sempat kesulitan mencari jalan keluar, tapi ia akhirnya kembali selamat dan segera melepas cincin pernikahan di jarinya. Dan sampai di sini, film pun akhirnya tamat. Oke guys, gitu aja penjelasan alur film kali ini. Semoga kalian terhibur dan film ini bisa menjadi referensi buat kalian tonton. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you next video guys.